Hai teman-teman, teman-teman tahu nggak sih perbedaan HRD dan personalia? Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya, tapi kita coba bahas secara lebih jauh yuk. Bersama saya Budi di Rewata Channel. Selama ini, mungkin kamu mengira HRD dan personalia adalah satu divisi yang sama dalam ruang lingkup kerja yang sama pula, hanya berbeda istilah saja. Atau mungkin mengira personalia itu terjemahan bahasa Indonesia dari HRD, Human Resource Department. Sebenarnya, apa perbedaan HRD dan personalia dalam perusahaan sih? Yuk kita lihat. Kedua pekerjaan ini memang terkait erat satu sama lain dan merupakan hal yang lumrah ketika orang menyangka mereka adalah hal yang sama. Padahal, HRD dan personalia memiliki definisi yang berbeda, juga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda pula. Nah, teman-teman, kita lihat di sini perbedaan HRD dan personalia adalah sebagai berikut. HRD adalah singkatan dari Human Resource Department. Menurut KBBI, HRD lebih dikenal sebagai Departemen Sumber Daya Manusia atau disingkat SDM. Secara umum, HRD atau Departemen SDM dalam perusahaan memiliki tugas untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Dimulai dari proses menyeleksi dan memperkerjakan pegawai dalam perusahaan, atau lebih dikenal sebagai proses rekrutmen. Selain itu, HRD atau Departemen SDM juga melakukan pengembangan, evaluasi, konsultasi, administrasi, sampai pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. HRD juga terlibat dalam proses bisnis yang menyangkut berbagai permasalahan dalam lingkup kerja karyawan, dari level yang paling rendah sampai dengan level posisi manajerial. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung semua aktivitas dalam organisasi untuk mencapai target atau visi misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kita lihat di sini secara tugas, tanggung jawab dan peran HRD adalah sebagai berikut. HRD bertugas untuk melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, mulai dari persiapan yang meliputi faktor internal dan eksternal, rekrutmen tenaga kerja, dan seleksi tenaga kerja. Selain itu, HRD juga bertanggung jawab dalam hal pengembangan dan mengoreksi atau memantau kinerja karyawan yang dapat menguntungkan perusahaan atau suatu grup organisasi. Maka, karyawan tersebut harus menguasai suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari karyawan tersebut. Lalu, HRD juga bertugas dalam hal pengembangan dan evaluasi karyawan. Agar setiap karyawan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perusahaan atau organisasi, maka ia harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, teman-teman, HRD juga bertugas untuk memberikan sebuah perlindungan dan keringanan kepada para karyawannya, memberikan imbalan atau gaji atas kinerja para karyawan yang telah diberikan secara teratur oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Pemberian gaji harus tepat dan sesuai dengan keadaan pasar tenaga kerja yang ada di lingkungan luar dan hasil kinerja karyawan tersebut agar meminimalisir masalah ketenaga kerjaan maupun merugikan bagi perusahaan. HRD juga tak luput melakukan pekerjaan administratif, menangani permasalahan yang bersifat reaktif dan minim perencanaan. Pekerjaan HRD biasanya dilakukan secara manual dan bersifat rutinitas. Teman-teman, kita coba lihat di sini perbedaan HRD dan personalia dalam perusahaan dapat dilihat dari fungsi personalia sebagai berikut. Nah, berbeda dengan HRD, personalia merupakan serangkaian aktivitas mengelola sumber daya manusia untuk menorganisir berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bidang administratif. Tugas lain dari personalia termasuk mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan para karyawannya. Fungsi personalia juga dikenal sebagai manajemen personalia adalah sebagai berikut. Nah, pertama teman-teman, bertanggung jawab terhadap data karyawan, payroll, dan juga pembayaran benefit lainnya. Lalu, mengelola absensi dan daftar hadir karyawan,
pinjaman karyawan, mencatat cuti, dan filing dokumen. Lalu, melakukan sosialisasi dan koordinasi. Menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru, lalu penerimaan tenaga kerja berkoordinasi dengan labor supply, juga menyiapkan internal letter dan outgoing letter, serta memperbaharui atau update dan record data. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah perbedaan HRD dan personalia adalah terletak pada lingkup kerjanya. Personalia memiliki area kerja administratif dan kehadiran personalia dibutuhkan agar fungsi HRD atau Departemen SDM dapat berjalan dengan baik. Demikian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita akan belajar di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.